Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Pia Puspitasari dengan NPM 2150600075. Kelas 3B, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasundan, Bandung. Baik, di sini saya akan membuat sebuah video penjelasan tentang tujuan, aspek, dan juga fungsi apa itu pengelolaan kelas. Nah, tujuan dibuatnya video penjelasan ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengelolaan kelas oleh dosen pengampu Ibu Nurul Fazriyah, SPD MPD. Baik, langsung saja kita simak video berikut ini. Hai. Nah, sekarang kita akan membahas tujuan pengelolaan kelas. Nah, tujuan pengelolaan kelas itu ada apa aja sih? Tujuan pengelolaan kelas itu untuk mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Nah, mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang seperti apa gitu ya, sehingga peserta didik itu dapat mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. Yaitu, misalnya, menciptakan situasi dan kondisi yang membuat siswa nyaman di kelas, atau yang membuat siswa tertarik itu untuk aktif di kelas. Nah, lalu dengan seperti apa sih membuat kondisi kelas yang nyaman itu? Nah, bisa dengan perbanyak interaksi kepada siswa gitu. Jadi, memancing siswa memunculkan ide-idenya. Nah, selanjutnya di sini ada menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Nah, jadi kita tuh harus mencegah terjadi hal itu untuk membuat siswa kita nyaman belajarnya. Nah, lalu di sini juga ada menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Nah, jadi kita tuh harus mengelola kelas tuh kan, kita tuh harus mengatur fasilitas apa, media pembelajaran pendukung apa gitu ya buat siswa tuh. Kita harus mengatur itu. Lalu, guru juga membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Oke, kita next. Jadi sebagai upaya memperkecil masalah atau gangguan dalam pengelolaan kelas, ada beberapa prinsip yang dapat dipergunakan. Di sini yang pertama ada kehangatan dan antusiasme. Jadi suasana hangat dan antusiasme ini diperlukan guru dalam proses belajar mengajarnya. Karena tanpa kasih sayang juga, tanpa keakraban pada siswanya, pengelolaan kelas itu tidak akan berjalan dengan baik ya. Jadi kalau misalkan guru itu hangat dan penuh keakraban gitu ya kepada muridnya, beliau akan menunjukkan semangat dan tanggung jawabnya gitu ya, agar keinginan untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya itu tercapai gitu. Oke, yang selanjutnya di sini ada tantangan. Nah, tantangan ini dapat diberikan kepada siswa dengan menggunakan tindakan atau cara kerja atau juga bahan-bahan dalam rangka meningkatkan semangat belajar peserta didiknya. Juga untuk mengurangi hal-hal yang menyimpang gitu ya dalam proses belajarnya. Nah, tantangan juga dapat menarik perhatian siswa untuk menambah semangat belajarnya. Jadi kalau misalkan kan anak-anak itu suka gitu ya tantangan dalam proses belajar mengajar gitu. Jadi kalau misalkan ada tantangan, jadi rasa ingin tahu anak-anak itu muncul gitu, besar gitu. Jadi belajarnya itu kayak, oh aku harus nih belajar lebih dalam apa sih ini. Jadi ingin tahunya itu besar gitu, rasa ingin tahu di dalam diri siswa itu besar. Oke, selanjutnya di sini ada variasi. Nah, variasi dalam penggunaan alat atau media pembelajaran atau alat bantu, gaya mengajar guru, terus gaya pola interaksi guru antara siswa itu dapat mengurangi munculnya gangguan dalam proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran itu nggak monoton gitu ya. Nah, serta variasi ini dapat meningkatkan perhatian siswa, apalagi bila penggunaan bervariasi ini disesuaikan dengan kondisi dan situasinya yang dibutuhkan gitu. Jadi dengan variasi seperti alat pembelajaran atau mengajar guru itu dapat menghindari kejenuhan belajar siswanya. Oke, di sini selanjutnya ada luas.
Nah, keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi pembelajaran dalam mengajar gitu ya, dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan atau masalah dalam peserta didiknya. Nah, jadi proses pembelajaran itu akan efektif. Nah, keluasan pengajaran dapat mencegah munculnya gangguan seperti adanya keributan gitu ya dalam kelas, atau peserta didiknya tidak memperhatikan gurunya atau tidak mengerjakan tugas. Itu akan membuat masalah-masalah seperti itu tidak terjadi. Oke, yang selanjutnya di sini ada penekanan pada hal-hal yang positif. Dalam mengajar dan mendidik, guru itu harus menekankan atau mengarahkan siswanya untuk berpikir dan berbuat kepada hal-hal yang positif. Jadi si guru itu harus menghindari gitu ya pemusatan atau perhatian anak dalam hal yang negatif. Jadi penekanan itu dilakukan dengan cara bisa pemberian penguatan yang positif serta kesadaran guru dalam menghindari kesalahan yang mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Jadi guru itu harus kayak memperhatikan siswanya dan mengarahkan gitu kayak ke hal-hal yang lebih positif, memberitahu kepada muridnya. Oke, yang terakhir di sini ada penanaman disiplin diri. Nah, disiplin belajar dan disiplin kelas itu adalah tujuan utama pengelolaan kelas ya kan? Nah, maka guru itu harus mengupayakan agar siswa itu dapat mengembangkan kedisiplinannya dalam diri. Karena itu guru itu sebaiknya selalu mendorong gitu ya kepada siswanya melaksanakan kedisiplinan diri supaya menjadi teladan dan pengendalian diri dan pelaksanaan juga tanggung jawabnya. Nah, jadi kayak kedisiplinan diri dalam berbagai hal, mau itu waktu ataupun sikapnya yang menunjukkan kedisiplinan dalam dirinya. Oke, sekarang kita next ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas. Nah, yang di sini yang pertama ada kondisi fisik yang meliputi ruangan tempat berlangsung proses belajar mengajar. Nah, ruangan yang dipakai untuk belajar siswa itu hendaknya harus membuat siswa nyaman dalam belajar. Misalnya, ruangan kelas yang sesuai dengan kebutuhan dalam kelasnya, yang bersih, juga nyaman gitu ya dipakainya. Nah, selanjutnya ini ada pengaturan tempat duduk. Nah, pengaturan tempat duduk ini sangat penting dan berpengaruh bagi pembelajaran siswa. Misalnya, siswa yang secara fisik itu lebih kecil mungkin sebaiknya duduk di bangku depan. Demikian juga untuk siswa yang mempunyai hambatan dalam hal pendengaran atau penglihatan gitu ya. Ini dimaksudkan untuk membantu siswa-siswa tersebut untuk lebih mudah menerima informasi atau mendengarkan dan melihat gitu ya yang dilakukan di depan kelas. Oke, selanjutnya ada ventilasi dan pengaturan cahaya. Nah, suasana lingkungan belajar haruslah kondusif ya, sehingga mendukung berlangsungnya proses pembelajaran secara efektif. Ventilasi udara di ruangan kelas ini memungkinkan pertukaran udara dan tidak membuat kelas menjadi gerah gitu ya, yang nantinya akan membuat kelas menjadi tidak kondusif karena rasa ketidaknyamanan siswa dapat mengganggu konsentrasi mereka dalam belajar gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada pengaturan penyimpanan barang-barang, juga mempengaruhi dalam pengelolaan kelas dalam menata barang-barang agar memudahkan juga gitu ya untuk siswanya jika membutuhkan barang atau alat-alat untuk pembelajaran. Oke, selanjutnya faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas yaitu kondisi sosio-emosional yang meliputi tipe kepemimpinan. Nah, tipe kepemimpinan yang dapat menunjang penggunaan pendekatan sosio-emosional dalam pembelajaran adalah tipe kepemimpinan. Nah, yang kepemimpinan yang gimana sih gitu ya untuk melakukan pengelolaan kelas yang baik itu? Nah, tipe kepemimpinan yang demokrasi yaitu guru yang lebih menekankan kepada sikap demokratisnya lebih memungkinkan terbinanya sikap persahabatan gitu ya antara guru dan siswa dengan dasar saling mempercayai dalam upaya menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Guru juga harus mendapatkan diri sebagai model gitu, sebagai model, pengembang, perencana, pembimbing, dan juga fasilitator gitu ya. Nah, lalu sikap guru. Berjalannya pendekatan sosio-emosional dalam kelas dengan baik apabila adanya sikap keterbukaan antara guru dan siswanya. Adanya sikap bersahabat gitu ya dengan siswanya. Nah, saling menjaga hubungan baik. Guru itu harus bersikap adil, tidak menuntut siswanya, tidak menghukum siswa di depan kelas. Juga sesekali mungkin memberikan penghargaan mungkin ya, serta hadiah atas perilaku siswa yang berperilaku positif. Juga guru itu harus memberikan kebebasan
muridnya untuk berkreativitas gitu ya. Lalu ada suara guru. Nah, suara guru ini walaupun bukan faktor yang besar, tapi itu mempunyai pengaruh dalam proses belajar mengajar gitu ya. Suara yang baik adalah suara yang relatif rendah, tetapi cukup jelas dengan volume yang penuh dan kedengaran rileks gitu ya. Akan mendorong siswa untuk memperhatikan pelajarannya, bukan dengan cara dibentak-bentak atau dengan suara yang tinggi. Itu kan membuat siswanya tertekan gitu ya. Lalu juga di sini ada pembinaan hubungan baik. Nah, pembinaan hubungan baik antara guru dan siswanya merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan kelas. Dengan terciptanya hubungan baik antara guru dan siswanya, itu diharapkan siswanya itu senantiasa gembira, penuh gairah, semangat, bersikap optimis, juga realistik gitu ya dalam kegiatan belajar yang sedang melakukan, serta terbuka gitu ya terhadap apa yang ada pada dirinya gitu. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas yaitu di sini ada kondisi organisasional yang meliputi upacara bendera dan pergantian pelajaran. Nah, kondisi organisasional ini kegiatan rutin secara secara organisasional gitu ya dilakukan baik tingkat kelas maupun tingkat sekolah, akan mencegah timbulnya masalah dalam pengelolaan kelas. Nah, pergantian pelajaran ini ketika terjadinya penggantian dalam pelajaran harus disikapi oleh gurunya gitu ya, karena kan proses ini itu memiliki jeda atau kekosongan gitu ya yang memungkinkan terjadinya interaksi yang tidak diharapkan dari siswa dengan siswa lainnya. Oke, kita next selanjutnya di sini ada kegiatan pengelolaan kelas. Nah, kegiatan pengelolaan kelas ini yang pertama ada mengatur orang atau kondisi emosional. Seperti apa yang sudah saya bahas tadi, ada tingkah laku, kedisiplinan, minat atau perhatian, gairah belajar, dinamika kelompok. Di sini juga ada mengatur fasilitas belajar mengajar atau kondisi fisiknya. Ventilasi udara lah yang tadi di ruangan kelas, pencahayaan, kenyamanan, letak duduk juga, dan penempatan siswa. Oke, sekarang kita next lagi. Di sini ada aspek-aspek pengelolaan kelas. Yang pertama ada sifat kelas, pendorong kekuatan kelas, situasi kelas, efektif, dan juga kreatif. Oke, next. Di sini juga ada kegiatan pengelolaan kelas sebagai aspek pengelolaan kelas di SD. Jadi, yang pertama itu harus mengecek kehadiran. Terus mengumpulkan hasil pekerjaan siswa atau memeriksa dan menilai hasil pekerjaan siswanya. Terus pendistribusian alat dan bahan. Lalu mengumpulkan informasi dari siswa, mencatat data, pemeliharaan arsip, lalu menyampaikan materi pelajaran, juga memberikan tugas. Baik, kita next. Selanjutnya di sini ada fungsi pengelolaan kelas, yaitu yang pertama di sini ada perencanaan. Nah, dengan demikian, merencanakan berarti guru itu menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan, menentukan alat apa yang sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan, mengalokasikan waktu yang akan digunakan, serta memperkirakan dan mengantisipasi hal yang akan terjadi dalam kelas gitu ya. Lalu selanjutnya di sini yang kedua ada pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini dimaksudkan agar guru itu bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik serta mengkoordinasikan situasi kelas yang efektif bagi peserta didik di dalam kelas. Nah, lalu yang ketiga di sini ada penggerakan. Nah, penggerakan adalah tindakan untuk memulai, memotivasi, dan juga mengarahkan serta mempengaruhi peserta didik gitu ya, agar mengerjakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan. Nah, guru juga harus memahami gitu ya, bahwa tantangan dalam bidang pembelajaran sekarang adalah bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang membuat siswa belajar. Guru mengatur siswa berdasarkan situasi yang ada ketika terjadinya proses pembelajaran. Guru membangun sikap positif melalui spirit motivasi tinggi kepada siswa agar tekun belajarnya. Baik, selanjutnya ini yang keempat ada pengarahan. Nah, pengarahan ini memberikan arahan dalam konteks memanajemen kelas gitu ya. Usaha seorang guru dalam memberikan petunjuk atau bimbingan kepada siswanya agar terhindar dari hambatan dalam proses belajar mengajar. Hambatan belajar dapat berasal dari faktor intern ataupun ekstern siswa gitu ya. Arahan yang diberikan kepada guru diharapkan gitu ya dapat mengurangi atau menghilangkan rasa takut gagal siswa dalam belajar. Ada semacam tambahan energi gitu ya dari seorang guru memberikan nasihat, arahan kepada siswanya, sehingga pendekatan hati ini menentukan dalam pemberian arahan gitu ya kepada siswanya. Lalu yang kelima ada pengorganisasian.
Melakukan koordinasi dalam konteks memanajemen kelas berarti mengatur baik-baik kegiatan pembelajaran supaya dalam praktiknya dapat terarah gitu ya dengan baik. Nah, keefektifan mengelola kelas dipengaruhi juga oleh keseimbangan yang proporsional dan kesesuaian antara materi, media, metode, dan juga alokasi waktu. Nah, guru dalam penentuan ini dapat melakukan diskusi dengan guru lain gitu ya, atau peristiwa-peristiwa yang dialami pada saat mengajar dijadikan dasar dalam menyelaraskan semua variabel pembelajaran gitu ya. Nah, lalu yang keenam ini ada pengendalian. Nah, mengendalikan kelas itu kan bukan merupakan perkara yang mudah ya. Pastinya kita akan tahu. Nah, karena di dalam kelas ini terdapat berbagai macam peserta didik yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kegiatan di dalam kelas itu dimonitor, dicatat, lalu dievaluasi gitu ya, agar dapat dideteksi apa nih yang kurang. Terus kita renungkan kira-kira apa yang perlu diperbaiki. Nah, pengendalian ini merupakan proses proses memastikan gitu ya, bahwa aktivitas yang sebenarnya itu sesuai dengan aktivitas yang kita rencanakan sejak awal. Nah, dan yang terakhir itu ada inovasi. Nah, inovasi pendidikan ini dapat diartikan sebagai suatu perubahan gagasan atau bersifat kualitatif dalam rangka memecahkan masalah pendidikan. Guru ini melakukan tindakan-tindakan atau usaha yang bersifat kreatif dan inovatif. Inovasi yang dapat dilakukan guru dalam mengelola kelas seperti inovasi strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan juga metode mengajar. Sekian video penjelasan tentang tujuan, aspek, dan juga fungsi pengelolaan kelas. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.